7. Ini ya, bagaimana kita bisa berbuah bagi hidup berbuah, dan saat ini berbuah aja bagi bangsa, bagi di lingkungan kita, bagi kota kita, di mana kita berada. Yeremia 29 ayat 7. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Tuhan katakan, usahakanlah. Atau Tuhan nggak katakan, ya sudahlah, pokoknya semoga kamu bisa mendatangkan sejahtera kota. Tapi usahakanlah, perjuangkan. Ada usaha yang keras. Makanya kalau tadi ya saya kasih contoh 3 itu kan, kesehatan, cari duit, sama untuk ciptakan lapangan kerja. 3 ini yang lebih berat ya, yang ketiga ya. Kalau yang pertama sebenarnya kan cuma mindset kita dulu harus dirubah. Bagaimana pola hidup kita, pola makan kita, gaya hidup kita juga. Itu kan kesehatan, itu menentukan kesehatan kita. Kalau tiap hari makan gorengan yang di luar gitu lah. Wah, Indomie seleraku. Ya tentu kan itu mempengaruhi kesehatan kita. Mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kami ke Cibodas, hampir semua laki-laki di sana merokok. Aduh, paling nggak enak. Sebenarnya paling nggak enak sih. Kalau ke sana tuh merokok tuh baunya tuh kita jadi kayak menghindar-hindar atau apa gitulah. Tapi itulah gaya hidup menentukan kesehatan. Gaya hidup menentukan kesehatan. Nah, untuk sehat, ya punya pola hidup yang sehat. Tapi kalau untuk cari duit, bagaimana Bapak Ibu? Kita juga harus pintar kan, cerdas. Harus ada mindset kita yang berubah untuk mendapatkan duit, untuk ada usaha, untuk dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Untuk kita memanfaatkan kesempatan yang ada untuk dapatkan uang. Ada dapat uang yang memang kita bisa ini. Kalau zaman dulu ya, paling-paling kan kerja di kantor. Kalau zaman dulu itu. Jadi kalau tahun 70-an, 80-an itu mereka lebih suka kerja di mana? Di bank. Woi, hebat dong. Pasti kamu banyak duit. Coba kalau sekarang ditanya, kerja di mana? Di bank. Aduh, kadang-kadang juga bergumul juga orang kerja di bank. Yang teller itu aja sudah nggak ada. Yang hitung-hitung duit itu, yang transaksi di depan itu udah nggak ada. Semuanya udah pakai mesin. Saudara mau setor, kita mau setor uang, udah pakai ATM. Jadi nggak perlu lagi tenaga manusia. Sekarang udah bank-bank yang ini ya, yang virtual ya, yang nggak perlu lagi digital. Jadi nggak perlu lagi ada bank yang ada gedungnya gitu lah. Nah itu luar biasa. Perkembangan yang ada. Nah kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada, perubahan-perubahan yang ada. Tapi yang berat itu adalah bagaimana mengusahakan lapangan kerja untuk orang lain. Boro-boro ciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri lebih susah. Itu yang kadang-kadang pergumulan kita. Tapi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita belajar dari satu anak waktu tahun 98 ini. Waktu tahun 98, dia ini umur 6 tahun 98, di Inggris, namanya, jadi seorang anak SD, namanya Ryan Hadrick, dia mendengar dari gurunya, di Afrika sulit dapat air minum, dapat air. Sumber air itu susah sekali, sangat susah. Nah, terus gurunya bilang ini, kalau kita di sini di Inggris, tinggal 10 langkah aja dapat keran air bisa minum. Kalau di luar negeri kan kalau keran air kan bisa langsung diminum. Tapi jangan di Indonesia ya. Terus minum air keran air 10 menit kemudian diare. Tapi di sana bisa langsung diminum gitulah. Nah anak ini berpikir gini, satu pompa dibutuhkan $70. Wah, dia kerja.
Dia coba kerja dengan cara dia bersihkan halaman, dia bersihkan rumah, dia dapat duit, dia kumpulin. Sampai $70, udah dapat $70. Tapi dia dapat informasi yang salah. Dibilang bukan $70 satu pompa, tapi $2.000. Saudara bisa bayangkan ya, anak ini dibilang $70 sampai ke $2.000 kan besar sekali. Ini aja 1 tahun, untuk $70 aja dia dapat 1 tahun. Dan dia tetap berusaha. Dia tetap umumkan pada komunitas-komunitas di sekolahan. Maukah saudara bantu nih, teman-teman kita di Afrika susah air. 5 tahun kemudian baru terkumpul $2.000. Dan akhirnya 1 pompa air bisa disumbang di sana. Dan menolong 3.000 orang. Hanya 1 pompa air. Dari anak yang umur 6 tahun. Masa kita yang sudah dewasa gini nggak bisa ada usaha yang lebih baik lagi. Karena Tuhan katakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kita berada. Usahakanlah. Karena kesejahteraan kota di mana kita berada itu adalah menjadi kesejahteraan kita. Kalau seandainya kita ini sebagai petani, kan nggak bisa kita hanya katakan, wah yang penting tanah saya subur, tanaman yang saya tanam ini subur semua, dan kita nggak peduli dengan petani-petani di sekitar kita. Kira-kira kalau kayak gitu, apa yang terjadi dengan pertanian kita, tanaman kita? Bisa kena hama. Kenapa? Hama yang ada di tetangga, itu bisa menular ke tanaman kita. Dan apa yang kita harus lakukan? Kita harus berbagi kepada teman-teman kita yang ada di sekitarnya, kalau petani itu. Supaya apa? Kalau mereka subur, mereka bebas dari hama, tanaman kita juga bebas dari hama. Masih ingat tahun lalu itu waktu ada penyakit mulut dan kaki, PMK, sapi-sapi itu cepat sekali. Begitu ada 1 ekor sapi kena penyakit PMK, 1 kecamatan itu banyak sekali sapi yang mati. Kenapa? Karena menular. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah. Apa sih yang kita harus buat ini? Sebagai anak Tuhan yang berada di Indonesia, yang berada di Jakarta, yang berada di Mangga Besar, yang berada di Karanganyar, yang berada di Gang Bidan, yang berada di apartemen, yang berada di Warna. Apa sih yang kita bisa buat ini? Usahakanlah kesejahteraan. Terus yang kedua, doakanlah. Dibawa dalam doa, didoakan. Ini sesuatu yang memang Tuhan katakan. Karena kesejahteraan kota, tempat di mana kita berada, itu adalah kesejahteraan kita. Nah, kira-kira nih, kalau dari saudara-saudara, apa sih yang saudara bisa buat ini untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pikir kita lagi susah. Tapi mulai pikir, apa sih yang Tuhan mau buat melalui hidup saya? Untuk orang lain. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk bisa menolong orang lain. Kalau kita berpikir seperti itu, saudara, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada kita. Tapi kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, untuk yang penting saya aman, masa depan saya aman, bagaimana Tuhan mau percayakan hal-hal yang besar kepada kita? Nah, ini sesuatu yang kita perlu mulai berubah, cara berpikir kita. Untuk mulai berpikir, apa sih yang kita bisa buat untuk kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apa sih yang kira-kira di lingkungan kita ini yang mereka butuhkan? Waktu zamannya COVID, saya berpikir, apa sih yang mereka butuhkan sih? Kita terbatas, karena waktu itu kan PSBB ya, jarak jauh, harus jaga jarak. Paling tidak kita 1 meter, kalau ngomong 1 meter gitu ya, 1 sampai 1,5 meter. Kalau lebih dekat mesti pakai masker.
Dan itu tantangan. Orang butuh komunikasi, tapi nggak bisa komunikasi. Bagaimana baiknya? Wah, itu makanya meledak itu Zoom meeting itu, aplikasi Zoom meeting. Wah, langsung orang banyak pakai Zoom meeting. Jadi lebih bisa leluasa. Apalagi sekarang webinar nggak perlu lagi seminar kita nggak perlu lagi tatap muka on site. Langsung aja pakai Zoom, kita bisa ketemu, bisa hemat waktu dan hemat uang. Dan waktu saya berpikir, oh Tuhan terima kasih, ini kesempatan. Makanya kita lebih berkembang di media. Nah, situasi seperti ini kita harus mulai berpikir, apa sih yang orang lain butuhkan? Apalagi saat ini, ada sesuatu yang orang lain butuhkan, yang lebih butuh, yang kita bisa masuk dari kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu kali ada seorang, dia mantan guru, dia bilang gini, kira-kira saya bisa buat apa ya? Mantan guru, saya bisa buat apa? Saya tantang dia, coba kamu pikirkan apa sih yang kamu bisa buat? Terus saya kasih opsional, buat ini. Terus setelah dia pikir, oh ya, saya bisa jual sabun cuci piring. Nah di situ kami berdua pikir, oh iya, kita minta tolong ada seorang yang ajarin kami bagaimana bikin sabun cuci piring dulu. Itu hal yang sederhana. Walaupun belum berhasil sempurna, tapi paling tidak ada usaha dulu. Ada sesuatu yang kita coba buat. Untuk kami, kalau buat sesuatu, kami bisa tanya sama orang yang memang ngerti bagaimana cara buatnya. Termasuk nanti kalau kedepannya kalau sudah sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sampo juga bisa, sabun cuci mobil atau ini, kita juga bisa belajar. Bukan apa-apa, karena ada orang-orang yang ngerti cara buatnya dan kita bisa belajar, kita bisa tahu bagaimana baiknya. Makanya dibilang usahakanlah. Saya tidak ambil ini ya, tidak jadi kompetitornya Iwan ya. Tapi paling tidak ada sesuatu, apa sih yang kita bisa buat untuk orang? Ada orang yang di sekitar kita yang lagi susah, kita mulai menolong. Jadi artinya bukan berarti kita sosial, kasih semua gitu, bukan, gratis, enggak. Tapi ada satu usaha yang memang bisa dibuat. Kita bisa buat, saudara. Banyak kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk buat sesuatu yang indah. Makanya kami berdua tuh ada istilah gini, nggak ada masa pensiun. Apakah yang kita buat ini saat ini? Mungkin tugas kita saat ini ada di dalam rumah atau dalam pekerjaan. Tapi mungkin mulai berpikir, melalui di rumah pekerjaan yang saya buat saat ini, kira-kira dampaknya apa ini untuk depan untuk bangsa ini? Melalui pekerjaan kita, apa yang kita bisa buat ini untuk pekerjaan, untuk yang tempat di mana kita bekerja, dampaknya untuk orang lain juga. Kita mulai berpikir, apa sih dampaknya? Saya secara pribadi, saya terus terang saya merasa kehilangan Geris. Karena selama ini saya sudah tiktokan dengan dia tahu cara berpikir saya untuk media. Kenapa? Karena untuk beritakan Injil, kita nggak hanya dibatasi dengan 4 tembok gereja. Tapi melalui media kita bisa jangkau orang lain, bisa merangkul orang lain melalui apa yang kita sampaikan, Injil. Termasuk melalui musik juga, melalui lagu-lagu. Karena melalui lagu kita bisa memberkati orang lain. Melalui musik kita bisa memberkati orang lain. Kemarin waktu saya lihat di TV itu tentang yang lagi rame di Jawa Timur, Sound Horeg. Saya coba menangkap kenapa orang-orang ini, istilahnya gini, Sound Horeg itu fenomena yang cukup unik, di mana diskotik masuk ke desa. Musiknya keras, pakai lampu, itu bisa sampai jam 3 pagi. Dari sore sampai jam 3 pagi, musik full, keras lagi. Orang tidur dibiarkan aja. Itu satu truk, mereka sewanya 25 juta per hari.
Waduh, saya bilang, kenapa orang-orang desa ini mau berkorban seperti ini? Karena mereka butuh musik. Saya nangkap situ, butuh musik. Bukankah kita yang ngerti musik, kita bisa memberkati orang lain. Kita yang ngerti lagu-lagu, kita bisa memberkati orang lain melalui media. Sesuatu yang memang orang lain lagi butuh. Ada yang bisa masuk dalam hati. Pak Aping ya. Pak Aping nggak bisa ke gereja. Kenapa? Karena memang kesehatannya. Tapi begitu Ibu Kumala setel khotbah atau lagu-lagu, dia dengar, dia senang. Karena berada di rumah. Bukankah kalau kita bisa lakukan itu, lagu-lagu yang kita nyanyikan, direkam, dan memang itu bisa memberkati orang, kita bahagia loh. Kalau ada orang yang sejahtera juga. Sejahtera itu bukan soal uang, tapi sejahtera itu soal hidup ini yang lebih baik lagi. Ada semangat yang lebih baik lagi. Mari kita mulai berpikir, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau berada. Kalau di Israel ini, ya aku buang. Kota di mana aku buang engkau. Tapi sekarang kita bukan dibuang. Kita berada di Indonesia. Kenapa kita ada di Indonesia? Waktu kita lahir kita nggak bisa pilih ya. Tapi kalau sudah besar kita bisa milih, mau di Indonesia atau mau di luar negeri. Tapi karena sudah besar, saudara masih ada di Indonesia, berarti saudara dengan senang hati, dengan sukacita, tanpa paksaan, mau di Indonesia. Artinya, saudara memilih ada di Indonesia. Bagaimana kita mendatangkan sejahtera untuk Indonesia? Indonesia terlalu besar. Karena satu bangsa yang besar sekali ini. Dari Sumatera sampai Papua semua itu terlalu besar. Udahlah kota. Kota Jakarta juga udah besar juga, 12 juta orang. Udahlah kecamatan lah, bangga besar. Atau kalau enggak terlalu besar juga, ya sudah. RW, RT kita lah. Di mana kita berada. Saya bersyukur kalau ada di antara kita yang jadi ketua RT ini. Mudah-mudahan Iwan jadi ketua RT ya. Ada teman saya pendeta di Depok jadi ketua RW. Wah ini bagus ini. Dan dia bersosialisasi bagus sekali. Wah ini boleh juga pendeta jadi ketua RW dan bersosialisasi dengan masyarakat. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena mendatangkan sejahtera. Apa yang bisa dilakukan? Wah repot. Ya memang repot. Untuk mengusahakan sejahtera lingkungan kita harus usaha yang lebih keras lagi. Paling enak kita cari duit, dapat duit, sudah untuk kita. Tapi Tuhan mau kita usahakanlah kesejahteraan kota di mana kita berada. Usahakanlah. Dan berdoalah. Kita perlu berdoa, kita perlu ada datangan usaha kesejahteraan. Karena kalau kita memang mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada, justru Tuhan akan percayakan kita banyak kesempatan yang luar biasa. Termasuk uang. Termasuk uang. Karena kesempatan-kesempatan itu Tuhan mau berikan kepada anak-anaknya yang dia percaya. Dia punya komitmen bersama Tuhan. Jadi usahakannya kesejahteraan kota itu adalah komitmen kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan berpikir kita ini hanya orang kecil, kita minoritas. Jangan berpikir seperti itu. Tapi justru kita berpikir dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bukankah itu tema kita tahun ini? Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Itu sesuatu yang kita bisa buat untuk yang kita bisa lakukan saat ini. Mungkin untuk orang-orang tua yang sudah 60-an ke atas, jangan berpikir
sudah terbatas usia. Iya, memang secara udah ya istilahnya ya sudah ada sakit penyakit dalam tubuh atau apa, tapi selalu berpikir saya mau jadi berkat untuk orang lain. Saya mau menolong orang lain. Nah, itu pasti Tuhan akan tolong. Anak-anak muda harus lebih semangat lagi, kesempatan besar. Jangan hanya berpikir untuk masa depan saja, berpikirlah untuk kesejahteraan kota di mana kita berada. Dan Tuhan mau kita boleh menikmati. Tapi yang terakhir sini saudara, kita perlu berkolaborasi. Cari teman, cari orang yang bisa sehati dengan kita untuk bisa melanjutkan, untuk bisa mendatangkan sejahtera. Karena nggak mungkin sendirian kita datangkan sejahtera. Nggak mungkin. Memang kesulitan di Indonesia ini saudara, kesulitan di Indonesia budayanya, ini saya terus terang budaya di Indonesia. Itu kalau kita berusaha mendatangkan sejahtera, kita selalu dikatakan gini, lu nggak bisa apa-apa deh. Lu sudahlah, diam aja deh. Itu yang sering kali kita terima. Nggak usah jauh-jauh lah saudara. Pernahkah masakan Indonesia dijual di Vietnam? Saudara yang pernah ke Vietnam, pernah nggak saudara lihat masakan Indonesia yang terkenal di Vietnam? Ibu Lydia pernah ke Vietnam ya? Taiwan. Taiwan ada nggak masakan Indonesia yang masuk ke Taiwan? Yang terkenal? Nggak ada kan? Apa Bu yang terkenal? Nggak ada ya. Coba masakan Vietnam di Indonesia, banyak nggak? Sekarang kue sifon, itu dari mana? Dari Indonesia. Tapi terkenal tuh dianggap dari Singapura loh saudara. Saudara ke airport Singapura, saudara akan dapat ada satu toko yang jual sifon yang enak. Bengawan Solo. Tapi di Indonesia, dianggap itu biasa aja. Artinya apa saudara? Orang Indonesia justru lebih menghargai dari luar yang berbau luar. Jadi banyak pengusaha-pengusaha kuliner buat makanan enak, terus dijual dari luar negeri, seolah-olah dari luar negeri lebih enak, seolah-olah itu masakan dari luar negeri. Dibawa ke Indonesia, jauh lebih mahal lagi. Ini cara berpikir orang-orang Indonesia. Ini sebabnya kita perlu cari orang-orang yang untuk bisa sehati membangun Indonesia ini nggak mudah, saudara. Memang nggak mudah. Saya aja dalam pelayanan di Garut pun juga, saya nggak bisa lihat, nggak banyak orang. Dari 1000 orang, paling yang betul-betul berjuang cuma 10 orang. Untuk maju. Yang lain cuma nonton aja, ya dengar aja, oh bagus-bagus. Tapi dari mereka nggak mau. Mereka mau terima jadi aja. Tapi usaha untuk berjuang bersama nggak ada. Itulah orang Indonesia. Jadi kalau kita mau berkolaborasi, kadang-kadang kita jangan kecewa kalau menolak, ada banyak orang yang menolak kita. Ada orang yang katakan, lu gak bisa apa-apa deh, diam aja lah, udah bokeh. Iya, dibilang gitu. Tapi kalau kita punya semangat yang kuat, nggak ada yang mustahil kok kita bersama Tuhan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Yang penting kita mau berbuah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang mencintai Indonesia. Dan mari kita mencintai Indonesia di mana kita berada. Sekalipun nggak ada orang yang mendukung, sekalipun nggak ada orang yang suka berkolaborasi dengan kita, tapi kita mulai maju. Kami tetap maju walaupun sedikit orang yang diajak, susah. Tapi kami berpikir ini tetap harus jalan. Kenapa?
Karena banyak orang yang sebenarnya membutuhkan. Banyak orang yang membutuhkan Injil Yesus Kristus melalui apa yang kita bisa buat. Mari kita usahakan ya kesejahteraan kota di mana kita berada. Kita berdoa untuk kota di mana kita berada. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Amin.